Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan tayyiban katsiran mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira, amma ba'd. Ikhwani fid din, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Pada pertemuan yang lalu, waalaikumsalam warahmatullahi, kita telah membaca poin pertama dari ucapan Al-Imam Al-Barbahari rahimahullah, i'lamu anna al-islama huwa sunnatu was sunnata hiya al-islamu wa la yaqumu ahaduhuma illa bil akhar. Ketahuilah bahwa Islam adalah sunnah dan as-sunnah adalah Islam, dan tidak akan tegak salah satu dari keduanya kecuali dengan yang lainnya. Telah kita jelaskan penjelasan atau telah kita baca penjelasan Syekh Al-Fauzan hafizahullah pada kalimat i'lam. Demikian pula sebagian dari ucapan penulis al-islamu huwas sunnah was sunnatu hiyal islam. Untuk merangkai pembahasan kita ulang kembali dari poin ini dan hanya beberapa baris. Kata Syekh Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala, qauluhu al-islamu huwas sunnah was sunnatu hiyal islam. Islam adalah sunnah dan sunnah adalah Islam. Yakni, yang dimaksud adalah Islam dalam makna jalan agama yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jalan yang ditempuh oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semua rasul mereka datang membawa ajaran Islam. Semua nabi mengajak kepada Allah dan datang dengan membawa syariat yang datang dari sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Semua nabi, maka itulah Islam. Islam adalah seluruh ajaran yang dibawa oleh atau ajaran yang dibawa oleh seluruh nabi dan rasul. Maka Islam adalah ungkapan tentang peribadatan kepada Allah semata. Pada semua waktu, dengan atau sesuai dengan apa yang disyariatkan Allah subhanahu wa ta'ala di waktunya masing-masing. Dan terkadang Allah subhanahu wa ta'ala mensyariatkan bagi para nabi syariat-syariat sampai batas waktu tertentu. Sampai batas waktu tertentu, kemudian dimansuh, dihapus syariat tersebut, dihapus ajaran tersebut. Maka apabila telah dihapus, beramal dengan an-nasikh, mengamalkan an-nasikh yakni yang menghapusnya. Ini ajaran lama sudah dihapus, sudah
tiadakan oleh ajaran yang datang setelahnya dari ajaran Nabi berikutnya. Kalau ini sudah dihapus, maka beramal dengan an-nasikh ini, yang menghapus ini, itulah Islam. Ini bukan lagi teranggap Islam, walaupun di masanya sebelum dihapus itu adalah Islam. Tapi ketika ada syariat baru yang datang dan ia sebagai penghapus, dan ini telah dihapus, yang dikatakan Islam adalah yang bagian ini. Sampai kemudian semua syariat-syariat yang ada dihapuskan dengan syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Azza wa Jalla berfirman dalam surah Ar-Ra'd ayat 38-39, likulli ajalin kitab yamhullahu ma yasha wa yuthbit wa indahu ummul kitab. Likulli ajalin kitab. Setiap masa ada kitab tertentu. Allah menghapus apa yang ia kehendaki dan menetapkan, dan di sisinya ada ummul kitab. Pembahasan kita pada pertemuan yang lalu sampai ini. Kemudian kata Syekh Al-Fauzan hafizahullah, maka Islam adalah ajaran agama yang dibawa para rasul berupa dakwah dan mengamalkan ajaran tersebut berupa dakwah dan amalan, ajakan untuk beramal pada semua waktu sesuai dengan zamannya masing-masing. Itulah Islam. Sampai datang masa diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka jadilah yang dikatakan Islam adalah Islam yang dibawa Nabi Muhammad tanpa yang lainnya. Sudah tidak ada lagi tersisa yang disebut agama Islam yang diridai di sisi Allah Subhanahu wa taala di saat telah datang ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hanya itulah yang diterima, yang lainnya tidak. Oleh karena itu, barang siapa yang tetap berada di atas agama-agama sebelumnya dan tidak beriman kepada Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam, maka dia bukan lagi seorang muslim. Sebagaimana ajarannya tidak lagi dinamakan ajaran Islam dan pemeluknya tidak lagi dinamakan sebagai muslim. Kalau sebelumnya, sebelum diutusnya Nabi Muhammad, orang yang beramal dengan Injil, beramal dengan Taurat, mereka adalah muslim di masanya masing-masing. Namun ketika telah datang ajaran Nabi Muhammad, kemudian ia tidak beriman dengan syariat beliau, falaysa bimuslimin, dia tidak dianggap sebagai muslim, tidak dianggap sebagai orang yang tunduk kepada Allah dan tidak menaati Rasul sallallahu alaihi wasallam, li'annahu ma kana alaihi qad intaha wa nusikha, karena ajaran agama atau agama yang ia yakini sudah berakhir masanya dan sudah dihapuskan. Sementara tetap berada di atas ajaran agama yang sudah dimansuh, yang sudah dihapus, yang sudah habis masa kadaluarsanya, yang sudah kadaluarsa, masa berlakunya sudah habis, maka bukan lagi agama yang diterima, tetapi beramal dengan an-nasikh, itulah yang teranggap agama. Kemudian kata Syekh Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala, qauluhu was sunnatu hiyal Islam, dan sunnah adalah Islam, la farqa bainahuma, tidak ada perbedaan di antara keduanya. Tidak ada beda antara sunnah dengan Islam. Sebagaimana tadi disebutkan sebelumnya, al-Islamu huwas sunnah, dan as-sunnah adalah Islam. Tidak ada beda di antara keduanya. Kalau kita tafsirkan bahwa sunnah adalah jalan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, metode dan cara yang telah ditempuh oleh
Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Beda lagi kalau kita menafsirkan dan memaknakan bahwa sunnah di sini yang dimaksud adalah sunnah menurut ulama usuliyin. Naam, bila dikerjakan mendapatkan pahala, bila ditinggalkan tidak berdosa. Atau sunnah dalam makna hadis. Naam, karena hadis juga disebutkan disebut dengan as-sunnah. Namun di sini barakallahu fikum ketika Syekh menyebutkan Al-Imam Al-Barbahari bahwa as-sunnah adalah Islam, maka ia bermakna dan yang dimaukan dengannya adalah ajaran, metode dan cara yang ditempuh oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam beragama. Qauluhu wa la yaqumu ahaduhuma illa bil akhar, dan tidak akan tegak salah satu dari keduanya kecuali bersama yang lainnya. Tidak akan tegak Islam kecuali dengan sunnah, dan tidak akan tegak sunnah kecuali dengan Islam. Maka orang yang mengaku Islam tapi ia tidak mau beramal dengan sunnah, maksudnya jalannya Rasulullah, metodenya Rasulullah, maka dia bukanlah seorang muslim. Sebagaimana pula orang yang mengenal sunnah tapi dia tidak tunduk kepada Allah, ia tidak berislam walaupun dia tahu sunnah, dia juga bukan muslim. Lebih-lebih lagi, wa in arafas sunnah, walaupun dia mengenal sunnah, tahu sunnah, fala budda minal jam'i bainahuma, harus digabungkan di antara keduanya. Kemudian poin yang kedua, qala al-muallif rahimahullah, al-imam Abu Muhammad Al-Hasan bin Ali bin Khalaf Al-Barbahari rahimahullah, fa minas sunnati luzumul jama'ati faman raghiba ghairal jama'ati wa faraqaha faqad khala'a ribqatal islami min unuqihi wa kana dhallan mudillan. Termasuk dari sunnah, termasuk bagian dari as-sunnah adalah menetapi al-jamaah, berpegang teguh dengan al-jamaah. Maka barang siapa mencari selain al-jamaah dan memisahkan diri darinya, maka sungguh dia telah melepaskan tali keislaman dari lehernya dan dia sesat dan menyesatkan. Kata Syekh hafizahullah ta'ala menjelaskan poin ini, qauluhu fa minas sunnati luzumul jamaah. Ucapan penulis, termasuk dari sunnah adalah luzum al-jamaah, menetapi al-jamaah, berpegang teguh dengan al-jamaah. Selama perkaranya demikian, bahwasanya Islam adalah sunnah dan sunnah adalah Islam, maka as-sunnah itu ada bermacam-macam. Ada beberapa jenis yang disebut dengan as-sunnah atau bentuk-bentuknya. Maka termasuk bentuk dari sunnah adalah luzum al-jamaah, menetapi al-jamaah, yaitu menetapi jamaahnya kaum muslimin, berpegang teguh dengan jamaahnya kaum muslimin. Namun barakallahu fikum, yang dimaksud dengan jamaah di sini adalah jamaatul muslimin alladzina 'alal haq. Jamaahnya kaum muslimin yang mereka berada di atas al-haq. Ini catatan pentingnya. Jadi bukan sekedar yang penting punya jamaah, yang penting punya kelompok, lah. Tapi yang dimaukan barakallahu fikum adalah jamaah kaum muslimin yang berada di atas al-haq. Jadi barakallahu fikum, yang dimaksud adalah jamaah muslimin yang berada di atas al-haq. Bukan sekedar yang penting punya jamaah. Kami punya kelompok namanya jamaah tabligh, namanya jamaah
Ikhwanul Muslimin, namanya jamaah Ansarus Sunnah, namanya jamaah dengan berbagai macam nama. Nama pun tidak pengaruh sebenarnya, bukan menjadi tolak ukur. Tapi yang pada intinya adalah apakah jamaah itu berjalan di atas prinsip yang benar, naam, berpegang teguh dengan Al-Quran was Sunnah ala manhajis salaf, di atas manhaju as-salaf. Maka kata Syekh, ammal jama'atu allati laysat 'alal haqq, adapun jamaah-jamaah kelompok-kelompok yang tidak berada di atas al-haq, maka ini hakikatnya tidak dinamakan dengan al-jamaah. Hakikatnya tidak dinamakan al-jamaah. Maka semua jamaah yang dia bersatu di atas dhalalah, di atas kesesatan, atau dia berada di atas manhaj yang menyelisihi Islam, dia berada di atas tariqah, metode dan cara yang menyelisihi Islam, maka tidak dinamakan al-jamaah. Sebagai jamaah yang kita cari, yang kita tuntut, yang kita kejar, dan itulah jamaah yang terpuji, ia tidak dinamakan al-jamaah. Sehingga barakallahu fikum, yang dimaksud dengan al-jamaah di sini adalah ahlul haq. Ahlul haq, orang-orang yang mereka meniti jalan yang hak, yang berada di atas kebenaran. Namun kata Syekh, walaysa min lazimi dzalika an yakunu katsirin, namun tidak menjadi sebuah keharusan bahwa jumlah mereka harus banyak. La, jumlah mereka harus banyak. Laisa min lazimi dzalik, tidak menjadi kelaziman, tidak menjadi keharusan. Bal law kana wahidan 'alal haqq fa innahu yusamma jamaah. Bahkan walaupun dia bersendiri, tetapi ia berada di atas al-haq, yang penting pasti, ya, dipastikan berada di atas al-haq. Bukan juga sekedar klaim dan pengakuan saja, maka dia dinamakan jamaah. Sehingga al-jamaah adalah man kana 'alal haq, orang yang tegak di atas kebenaran, yang berjalan di atas kebenaran, jumlahnya sedikit ataupun banyak, maka engkau menetapi jalan orang-orang yang mereka berada di atas al-haq. Berjalanlah bersama mereka dan jangan menyelisihi al-jamaah yang berada di atas al-haq. Bal takunu ma'ahum 'alal haq, hendaknya engkau bersama mereka di atas kebenaran. Faman faraqal jama'ata, dan barang siapa yang memisahkan diri dari jamaah, fasayati bayanuhu, akan datang penjelasannya. Kemudian barakallahu fikum, kata Syekh, luzumul jamaah, yang dimaksud dengan luzum al-jamaah, menetapi al-jamaah, berpegang teguh dengan al-jamaah, yakni adamul khuruji anha wal ikhtilafi 'alaiha, tidak keluar darinya, tidak memisahkan diri darinya, dan tidak berpecah belah di atasnya. Qauluhu, kemudian ucapan Syekh, ini ucapan penulis, faman raghiba ghairal jama'ati wa faraqaha faqad khala'a ribqatal islami min 'unuqih, dan siapa yang mencari selain al-jamaah dan memisahkan diri darinya, maka sungguh dia telah melepaskan tali keislaman dari
lehernya. Ini barakallahu fikum sebenarnya adalah nas dari hadis. Di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam Al-Musnad, At-Tirmidzi, Ibnu Khuzaimah, Ibnu Hibban dalam sahihnya, Al-Hakim, dari hadis Al-Harits Al-Asy'ari radhiyallahu anhu, dan disahihkan oleh Imam At-Tirmidzi. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man faraqal jama'ata qida shibrin faqad khala'a ribqatal islami min unuqih. Barang siapa memisahkan diri dari jamaah sejengkal saja, maka sungguh ia telah melepaskan tali keislaman dari lehernya. Apa sih maknanya begini, Ustaz? Kan cuma sejengkal loh. Melepaskan tali keislaman dari lehernya bagi orang yang memisahkan diri dari al-jamaah. Kata Syekh Al-Fauzan, fahadha wa'idun syadidun. Ini adalah ancaman yang keras. Ancaman keras bagi orang yang memisahkan diri dari jamaah dan menyelisihi al-jamaah. Kalau pemisahan yang ia lakukan dan penyelisihan yang ia lakukan dalam bidang akidah, ini akan mulai nampak jelas. Apa sih bentuk-bentuknya, gambaran-gambarannya seperti apa? Maka Syekh katakan, fa in kanatil mufaraqatu fil aqidati bihaitsu ya'budu ghairallahi fa hadza kufur. Apabila pemisahan diri yang ia lakukan serta penyelisihan yang ia lakukan, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, dalam perkara akidah, di mana ia menyembah selain Allah, maka ini adalah kekufuran. Maka perbuatan seperti ini, barakallahu fikum, ibadatu ghairillah, yang memang bukan prinsip al-haq, bukan prinsip yang benar, menyelisihi jalannya Rasulullah, menyelisihi agama Rasulullah. Bahkan Rasulullah, misi dakwah yang paling pertama dan terutama adalah dakwah kepada tauhid. Maka bila penyelisihan dan sikap melepaskan diri dari al-jamaah tersebut dalam bentuk menyembah selain Allah, maka ini kufur. Tapi kalau penyelisihan dan pemisahan diri yang ia lakukan dalam bentuk yang di bawah itu, maka itu juga adalah dhalal. Maka memisahkan diri dari al-jamaah la khaira fiha, tidak ada kebaikan padanya. Wa fil hadis, dan di dalam hadis disebutkan, alaikum bil jamaati fa inna yadallahi 'alal jamaah. Hendaknya kalian berpegang teguh dengan al-jamaah, karena sesungguhnya tangan Allah Subhanahu wa taala bersama al-jamaah. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam Al-Musnad, Al-Humaidi dalam Musnadnya, At-Tirmidzi, An-Nasa'i, dan yang lainnya. Ikhwan fiddin, a'azzakumullah. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mengabarkan kepada sahabat Hudzaifah Ibnul Yaman radhiyallahu anhu bima yahsulu minal fitani wat tafarruq, tentang fitnah-fitnah yang akan terjadi, demikian pula at-tafarruq. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengabarkan kepada sahabat Hudzaifah
Ibnul Yaman radhiyallahu anhu tentang fitnah-fitnah yang bahkan muncul dan at-tafarruq, perpecahan. Dan tentunya perpecahan itu bagian dari fitan, dari fitnah. Hudzaifah radhiyallahu anhu berkata kepada Rasulullah, bertanya, "Ma ta'muruni in adrakani dzalika?" Apa yang kau perintahkan kepadaku ya Rasul, bila masa itu menemuiku, menjumpaiku, aku bertemu dengan masa fitnah tersebut. Apa nasihat anda ya Rasulullah? Qala, Rasulullah menyatakan, antalzama jama'atal muslimina wa imamahum. Engkau menetapi, berpegang teguh dengan jamaahnya kaum muslimin serta imam mereka, imam kaum muslimin. Nah, fal jama'atu la takunu illa bi amrayni, maka jamaah tidak akan terwujud kecuali dengan dua hal. Catat baik-baik, catatan penting ini bahwa al jamaah tidak akan terwujud kecuali dengan dua perkara. Yang pertama, barakallahu fikum, adalah manhajnya. Hendaknya manhaj dia adalah Alkitab was sunnah. Manhajnya bukan madhabnya fulan, wala qawlu fulan, bukan ucapannya si fulan dan si allan, tetapi yang menjadi manhaj dia adalah Alkitab dan As-Sunnah, Al-Quran dan Sunnah. Itulah pegangan dia. Al-amru tsani, yang kedua, an yakuna laha imamun muslimun yaquduha. Ia memiliki seorang imam yang muslim yang memimpinnya. Ia memiliki pemerintah yang muslim yang memimpinnya, yang memerintahnya, yang ia merujuk kepadanya. Karena tidak mungkin, barakallahu fikum, akan terkumpul dan terwujud sebuah jamaah tanpa adanya imam. Tanpa adanya imam, seorang pemimpin, seorang penguasa. Menjadi sebuah kemestian dan keharusan adanya seorang imam yang mereka jadikan sebagai rujukan. Tetapi yang dimaksud di sini adalah al-imamul a'zam, imam yang paling tinggi dari penguasa, dari pemerintah, presiden atau yang semisal dengannya, seorang raja. Nah, bukan kelompok masing-masing pengajian, bukan. Fa barakallahu fikum. Walihada qala li Hudzaifah, oleh karena itu Rasulullah berkata kepada Hudzaifah radhiyallahu taala, antalzamu jama'atal muslimin wa imamahum. Engkau menetapi jamaah muslimin, berpegang teguh dengan jamaah muslimin dan imam mereka. Qala, kata beliau, fa illam yakun lahum jama'atun wala imamun. Lah terus gimana kalau tidak ada jamaahnya dan tidak ada imamnya? Qala, Rasulullah menyatakan, ta'tazil tilkal firaq. Semua firqah-firqah menyimpang, jauhi, tinggalkan. Kau memisahkan diri dari mereka, jangan ikut gabung. Jangan ikut gabung, walaupun bersendiri. Bersendirianlah. Yang penting tetap mempertahankan al-haq, kokoh di atas prinsip al-haq yang telah ia pegangi dan telah ia yakini. Maka kata Syekh, amarahu an ya'tazila tilkal firaq. Rasulullah memerintahkan Hudzaifah untuk menjauhi semua firqah-firqah itu.
melepaskannya, berpisah darinya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Fala yakunu illa ma'a jama'atil muslimin, maka ia tidak berjalan kecuali bersama jamaah muslimin. Ia tidak bersama jamaah dari selain jamaah muslimin. Dia tidak berjalan bersama mereka. Bahkan kalau seandainya sudah tidak ada lagi jamaah muslimin dan tidak ada lagi imamnya mereka. Bal yabqa wahdahu 'alal haqq, ia tetap bersendirian di atas al-haq ila an ya'tiyahul maut wa huwa 'ala dzalika, sampai kematian datang menjemputnya dalam keadaan tetap demikian. Ikhwani fi din rahimani wa rahimakumullah. Maka di sini kata Syekh, terdapat sebuah pelajaran yang sangat berharga, bahwa janganlah seorang insan, janganlah seseorang bersama jamaah-jamaah yang menyelisihi manhajul haq. Jangan ia berjalan, jangan ia bergabung bersama jamaah-jamaah yang menyelisihi manhajul haq. Namun jamaah tidak akan terwujud kecuali dengan dua syarat. Satu, Syekh mengulang kembali, manhajnya adalah Alkitab was sunnah dan manhaj as-salafus salih. Kemudian yang kedua, ia memiliki imam muslim yang memimpinnya, yang mereka merujuk kepadanya. Faladina illa bi jama'atin, tidak ada agama, tidak akan tegak agama kecuali dengan jamaah. Dan tidak ada jamaah kecuali bersama seorang imam. Apa untungnya ada jamaah tapi tidak ada imamnya? Masing-masing akhirnya akan mengambil keputusan sendiri-sendiri. Masing-masing akan bertindak sesuai dengan kemauannya sendiri. Tidak ada seorang pun yang mengarahkannya, yang memimpinnya, yang memutuskan keputusan di antara mereka. Namun satu hal yang juga diingatkan, prinsip yang sangat penting dari manhaju ahli sunnati wal jamaah, kata Syekh, wala imam illa bisam'in wa ta'ah. Dan tidak ada faidah keberadaan seorang imam kecuali dengan menegakkan prinsip as-sam' wa ta'ah. Jangan diabaikan. Akhirnya akan percuma walaupun imamnya ada, presidennya ada, rajanya ada, tapi prinsip as-sam' wa ta'ah diabaikan. Maka tidak ada keuntungan dari adanya seorang imam. Kalau rakyatnya sudah tidak mau mendengar dan taat kepada penguasanya, maka kata Syekh, hadza manhajul muslimin, inilah manhajnya muslimin, wa hadza huwas sunnatu, dan inilah as-sunnah, gambaran tentang as-sunnah, kalimat as-sunnah yang kita sebutkan pada poin yang pertama. Wa hadza huwas sunnatu allati yashrahuha rahimahullah, inilah as-sunnah yang disyarah oleh Asy-Syaikh rahimahullah. Dan di sini terdapat sebuah pelajaran yang sangat berharga pula, berupa larangan dari penyimpangan, melakukan penyimpangan baik itu dalam ara, pemikiran-pemikiran yang menyimpang. Dan bahwasanya seseorang hendaknya senantiasa menetapi al-jamaah
dan tidak berjalan bersama jamaah-jamaah yang menyimpang. Qauluhu khala'a ribqatal islami min unuqih. Kemudian berikutnya, ia telah melepaskan tali Islam dari lehernya. Kata Syekh Al-Fauzan hafizahullah, kana min adatil Arab. Dulu di antara kebiasaan orang-orang Arab, mereka barakallahu fikum meletakkan pada kambing-kambing mereka tali yang diikat di leher. Di kambing-kambingnya itu ada tali yang diikatkan di lehernya. Kenapa talinya atau lehernya diikatkan tali? Agar ia tidak terpisah dan agar ia tidak hilang dari rumpunnya, dari kawan-kawannya, sehingga dikasih tali. Kalau dia terpisah, akhirnya nanti dia hilang, kemudian dimakan serigala. Tali-tali itu disambung oleh satu tali. Jadi masing-masingnya ada talinya, disambung lagi dengan satu tali. Sebagai tali apa istilahnya? Tali Indo, begitu ya? Iya. Nah, biar nariknya pun tinggal enak sudah. Gak harus satu-satu lagi ya, satu-satu, tapi sudah ada tali yang menghubungkan antara satu tali dari tali-tali yang ada pada kambing-kambing tersebut. Ia mengumpulkannya min ajlil muhafadha 'alaiha, tujuannya untuk menjaga kambing-kambing tersebut. Maka Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mempermisalkan dan menyerupakan luzum al-jamaah, menetapi jamaahnya kaum muslimin dengan itu. Di mana al-jamaah itu adalah ar-ribat al-waqi minal mahalik, tali yang bisa menyelamatkannya dari binasa agar tidak ucul, gitu ya, gitu bahasanya, pas ya. Nah, anak soalnya sering dengerin anak-anak kecil bilang ucul gitu. Nah, lari ya, pergi ucul mi gitu. Nah, fa barakallahu fikum, maka al-jamaah itu adalah ar-ribatul waqi, tali yang bisa menyelamatkan dari al-mahalik, yang menjaganya. Karibat alladhi yakunu fi riqabil aghnam, seperti tali yang ada pada leher kambing-kambing, yahfadhuha minadh-dhi'b, yang ia jaga dari bahaya serigala, wa minadh-dhaya', dan agar tidak hilang dia, agar tidak hilang terpisah. Qauluhu, kemudian ucapan al-Imam Al-Barbahari rahimahullah, wa kana dhallan mudillan, ia sesat dan menyesatkan. Dhallan fi nafsihi 'anit tariq, ia sesat pada dirinya, dirinya tersesat dari jalan yang lurus. Jadi kalimat dhallan itu pada dirinya, ia sendiri tersesat, menyimpang, menyingkir, menyeleweng dari jalan yang lurus. Mudillan li ghairihi, bukan dia cuma dia sesat, dia pun menyesatkan orang lain. Itu makna dari mudil. Balun mudil, sesat dan menyesatkan orang lain. Sesat dirinya, orang lain ia sesatkan. Apalagi jika posisinya dan kedudukannya barakallahu fikum bila ia sebagai seorang yang dipanuti dan diikuti. Maka kata Syekh, dhalan fi nafsihi, ia dirinya sesat, wa mudillan liman iqtada bihi wattaba'ahu, menyesatkan orang yang mencontoh dan mengikutinya. Makanya menjadi orang yang dipandang itu barakallahu fikum bukan hal yang mudah. Nah, bukan menjadi hal yang mudah.
Tidak usah terlalu senang untuk mendapatkan posisi-posisi tertentu. Saya kepengen jadi orang yang nomor 1, saya kepengen jadi orang yang nomor 3. Tidak apa-apalah nomor ke 1200. Ya. Barakallahu fikum. Tidak apa-apa. Karena risikonya juga berat. Ya. Tapi kalau dia menjadi teladan dalam kebaikan, pahalanya juga banyak, kan gitu ya. Nah, tapi bukan berarti yang nomor 1200 itu tidak menjadi contoh yang baik bagi orang lain. Maksudnya adalah seorang yang memang hanya mengidam-idamkan sebuah posisi, kedudukan, jabatan tertentu lah. Jangan jadikan sebagai tujuan. Ikhwani fi din azzakumullah. Antum tahu bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan sebuah contoh, tuba li 'abdin akhidin bi'inani farasihi fi sabilillah. Kebahagiaan bagi seorang hamba. Tuba bisa maknanya kebahagiaan, kebaikan, atau juga tafsiran yang lain para ulama bahwa tuba adalah syajaratun fil jannah, sebuah pohon di surga. Naam. Bagi orang yang mengambil tali kekang kudanya berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Naam. Ia benar-benar menunaikan tugasnya dengan baik dimanapun ia ditempatkan. Kalau dia ditempatkan, naam, di bagian penjagaan, kamu tugasnya jaga pasukan ya. Kalau pasukan istirahat tidur, antum yang jaga. Tapi antum tidak usah bawa senjata, nggak usah bawa AK-47. Ya, cukup jagain yang tidur saja. Tapi Nabi sudah menyebutkan tuba li 'abdin akhidin bi'inani farasihi fi sabilillah. In kana fil hirasati kana fil hirasa wa in kana fis saqati kana fis saqa. Kalau dia ditempatkan di penjagaan, dia tunaikan tugasnya. Kalau ditaruh di pasukan paling belakang, ia tetap menunaikan tugasnya. Dan tidak peduli dengan jabatan dia, tidak peduli dengan posisinya. Mau pasukan terdepan, pasukan organik, atau pasukan bagian tengah di jantung pertahanan misalnya. Nah, jantung pasukan tidak terlalu ia pedulikan. Bahkan sampai-sampai, barakallahu fikum, kalau dia minta izin kepada pemimpin, dia tidak diberi izin. Ini sta'adzana falam yu'dzallah. Kalau minta izin, saya minta izin ada. Oh enggak boleh. Karena memang tidak punya kedudukan. Beda kan kalau orang punya kedudukan. Oh iya, silakan. Malah belum minta izin sudah kedengaran kayak pengen datang, sudah disiapkan surat izinnya. Iya. Wa in syafa'a lam yusyaffa. Kalau dia minta syafaat, syafaat ini yang dia minta untuk orang lain, bukan dirinya. Ia pun tidak diberi syafaat. Tetapi barakallahu fikum, ini gambaran tentang keikhlasan dalam beramal dan tidak memperdulikan posisi dan jabatan apa yang ia dapatkan. Nabi sallallahu alaihi wasallam telah memberikan kabar tuba li 'abdin. Ikhwani fi din azzakumullah. Qala ta'ala, kata Syekh, lanjutan penjelasan tadi, wa man yushaqiqir rasula min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira. Barang siapa menentang Rasul setelah jelas baginya kebenaran dan ia mengikuti selain jalannya kaum mukminin, akan kami palingkan ia kepada apa yang dia berpaling kepadanya dari kesesatan, dan akan kami campakkan dia ke dalam jahannam, dan jahannam adalah sejelek-jelek tempat kembali. Ini bagi orang yang sesat dan menyesatkan orang lain. Berlaku ayat ini dalam surah An-Nisa ayat 115. Fal wajibu 'alal muslimi an yattabi'a sabilal mu'minin. Maka yang wajib bagi seorang muslim adalah mengikuti jalannya kaum mukminin, wala yukhalifuhum, jangan menyelisihi mereka, wala yukhalifahum wala yashudza anhum, dan tidak menyimpang dari mereka, tidak menyimpang dari jalannya mereka. Baik, selanjutnya poin yang ketiga,
Qala al-Imam Abu Muhammad Al-Hasan bin Ali bin Khalaf Al-Barbahari rahimahullah, wal asasu alladhi tubna alaihi al-jama'atu hum ashabu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa rahimahumullahu ajma'ina wa hum ahlus sunnati wal jama'ah. Faman lam ya'khudh anhum faqad dhalla wa ibtada'a wa kullu bid'atin dhalalatun wad dhalalatu wa ahluha finnar. Dan asas, dasar atau prinsip yang dibangun di atasnya al-jamaah, mereka adalah ashabu Muhammadin, sahabat-sahabat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan semoga Allah merahmati semuanya. Dan mereka adalah ahlus sunnah wal jamaah. Maka barang siapa tidak mengambil prinsipnya dari mereka, maka sungguh dia sesat dan membuat kebid'ahan, dan setiap kebid'ahan adalah kesesatan, dan kesesatan serta pelakunya berada di neraka. Kata Syekh Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala, qauluhu wal asasu alladhi tubna alaihi al-jama'atu, prinsip dasar yang dibangun di atasnya al-jamaah. Pertanyaannya, man humul jama'atu alladzina hadza sya'nuhum, siapakah al-jamaah itu yang kondisi dan keadaan mereka seperti ini? Mereka adalah ashabu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabat, serta orang-orang yang datang setelah mereka dari kalangan tabi'in serta atba'ut tabi'in, dan generasi yang utama. Haula humul jamaah, mereka lah al-jamaah. Dan wa man iqtada bihim minal mutaakhirin, yang meniru dan mengikuti jejak mereka dari kalangan al-mutaakhirin, yang datang belakangan sampai zaman kita dan seterusnya. Mereka lah al-jamaah yang sewajibnya bagi seorang muslim untuk berjalan bersama mereka. Walau nalahu mana lahu minal adza, walaupun ia mendapatkan berbagai macam gangguan yang ia dapatkan, halangan demi halangan, rintangan demi rintangan ia dapatkan, ancaman, celaan, ejekan, serangan, ia tetap bersabar. Ia tanggung itu semua dengan penuh kesabaran, selama ia berada di atas al-haq. Selama ia berada di atas al-haq, pegang kuat, pegang kokoh, teguh, jangan menyimpang dari al-haq. Bahkan hendaknya ia terus bersabar atas apa yang menimpanya dari berbagai macam gangguan tadi. Karena kalau tidak, ia tidak kokoh dan tidak kuat memegang prinsipnya tadi, ia akan menjadi sasaran, menjadi target orang-orang yang memiliki tujuan. Ini jalan sunnah, ini al-haq. Tentunya sebagaimana telah digambarkan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'alaan, bahwa yang namanya jalan-jalan menyimpang itu banyak, ya. Ada kelompok ini, ada kelompok itu, ada jamaah ini, ada jamaah itu, terus banyak. Padahal jalan kebenaran hanyalah satu. Otomatis kalau dia sudah keluar dari jalan ini, banyak yang menunggu dia. Ayo bersama kami. Nah, ini ada kartu anggota yang masih kosong.
Yang lain iming-imingnya begini, ia akan menjadi sasaran dan target. Nah, dari kelompok-kelompok menyimpang serta menjadi sasaran du'atus su' wa du'atud dalal, kata Syekh. Sasaran empuk dari dai-dai yang jelek, dai-dai yang sesat, serta kelompok-kelompok yang menyimpang. Karena mereka butuh banyak anggota. Lumayan tambahan satu suara. Nah, Qala ta'ala was-sabiquna al-awwaluna minal muhajirin wal ansar walladzina ittaba'uuhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu an. Generasi awal dari kalangan muhajirin dan ansar dan yang mengikuti mereka dengan baik, Allah ridha kepada mereka dan mereka pun ridha kepada Allah. At-Taubah ayat 100. Wa qala ta'ala, dan Allah Subhanahu wa ta'ala juga berfirman, lamma dzakara al-muhajirin wal ansar fi suratil hasyr, tatkala Allah menyebutkan tentang al-muhajirin dan ansar dalam surat al-hasyr, qala walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka raufur rahim. Allah menyebutkan tentang muhajirin kemudian ansar, dan setelah itu Allah Azza wa Jalla sebutkan walladzina ja'u min ba'dihim, dan orang-orang yang datang setelah mereka, setelah generasi muhajirin dan ansar. Yaqulun, mereka menyatakan rabbana ighfir lana, ya Allah ampuni kami, wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman, dan saudara-saudara kami yang telah mendahului kami dalam iman. Subhanallah, ini orang-orang saleh seperti ini. Ia mendoakan para pendahulunya, as-salihun. Dan bukan hanya itu, wala taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu, jangan kau jadikan ya Allah dalam kalbu kami, dalam dada kami, hati kami ada kebencian terhadap orang-orang yang beriman. Subhanallah. Rabbana innaka raufur rahim. Maka fal mutaakhiru yaqtadi bil mutaqaddim min ahli al-haqqi wa ahli al-khair. Orang-orang belakangan mengikuti jejak orang-orang yang terdahulu dari kalangan ahlul haq dan ahlul khair, walaupun antara dirinya dengan mereka zaman yang sangat panjang yang memisahkan mereka. Berapa abad sudah ya? 14 abad lebih. Tapi jarak dan masa yang sangat panjang itu tidak menjadi penghalang sampainya doa-doa kebaikan untuk saudara-saudara yang telah menjadi teladan bagi mereka dalam kebaikan. Sebagaimana tidak menjadi penghalang bagi dia untuk menetapi dan meniti jalan mereka, prinsip mereka. Walaupun dia, barakallahu fikum, harus menanggung berbagai macam ujian, ia tetap bersabar dengan terus meniti jalan pendahulunya yang saleh tersebut dari as-salafus saleh. Qauluhu ashabu Muhammadin, sahabat-sahabat Muhammad. Kata Syekh Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala, minal muhajirin wal ansar, dari kalangan muhajirin dan ansar. Inilah sahabat Muhammad, yaitu muhajirin dan ansar.
Karena merekalah yang menemani Nabi Muhammad. Merekalah yang bersahabat dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berjihad bersama beliau, mereka menolongnya, memikul dan mengemban agamanya, dan mereka menukilkan ilmunya kepada kita. Maka para sahabat ridwanullahi alaihim ajma'in adalah sebagai al-wasithah, penghubung, sebagai penyambung antara kita dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka di sini ada sebuah poin yang sangat penting yang diingatkan Syekh Al-Fauzan. Orang-orang yang mencela sahabat dan merendahkan kedudukan para sahabat, yang mereka inginkan sebenarnya adalah untuk menghancurkan Islam. Tidak ada yang lain di balik itu. Tidak ada yang lain. Yang mereka inginkan tatkala mereka mencela dan mencaci maki para sahabat, merendahkan kedudukan dan kehormatan para sahabat dengan berbagai macam bentuknya. Yang mereka inginkan adalah untuk meruntuhkan Islam, menghancurkan Islam, merobohkan Islam. Tapi mereka tidak terang-terangan. Ada trik-trik yang mereka lakukan, tipu daya yang mereka lakukan, tif menif yang mereka lakukan. Mereka masuk melalui jalan para sahabat. Yang apabila mereka telah berbicara tentang para sahabat, mereka menjatuhkan kehormatan para sahabat. Umat sudah tidak menaruh kepercayaan kepada para sahabat. Berarti di saat itu sudah tidak tersisa yang namanya penghubung, penyambung dan perantara antara kita dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sudah rontok. Ibarat jembatan ini, ya, di sini ada Rasulullah, di sini ada kita para sahabat sebagai penghubungnya jembatan. Jembatannya roboh. Udah nggak bisa ketemu, nggak bisa nyambung. Fa barakallahu fikum faqasduhum qat'us silah. Tujuan mereka adalah untuk memutus hubungan. Bisabiqinal awwalin, dengan generasi awal dari kalangan muhajirin dan ansar, hingga atau agar umat ini tersesat. Agar umat ini tersesat. Karena apa kira-kira yang mendorong mereka sampai mencela para sahabat? Apa kira-kira? Karena unsur apa kira-kira? Coba difikir ini. Apakah antara mereka dengan sahabat ada permusuhan urusan harta? Tidak, dulu sahabat itu tidak bayar hutang kakek saya. Kakekmu umur berapa sih? Nah, sahabat dulu mencaci maki, loh kamunya belum lahir. Apa? Urusan harta yang lainnya. Kata Syekh, halis sahabatu azauhum. Apakah sahabat mengganggu mereka, menyakiti mereka? Wa bainahum wa bainas sahabati qurunun mutatawilah. Padahal jarak antara mereka dengan sahabat itu generasi yang sangat panjang. Falladhi hamalahum ala hadha bughdul qulub. Maka yang mendorong mereka untuk melakukan perbuatan tersebut, mencaci maki, mencela para sahabat, adalah kebencian dalam hati. Lianna sahabata humul ladzina hamalu hadzal dina, karena para sahabat mereka lah yang memikul dan mengemban agama ini. Fahum yuriduna an yaqta'u as-silata bainar rasul wa baina ummatihi. Mereka ingin memutus hubungan dan penghubung
antara Rasulullah dengan umatnya hatta yasquta hadzal dinu, agar agama ini juga jatuh, agama ini hancur. Hadza huwa qasduhum, inilah tujuan mereka. Nah, tujuan mereka adalah untuk menghancurkan agama, bukan karena zatnya para sahabat, bukan. Kemudian berikutnya, qauluhu wa hum ahlus sunnati wal jamaah. Mereka adalah ahlus sunnah. Siapa mereka ini? Ashabu Muhammadin, sahabat-sahabat Muhammad. Mereka lah ahlus sunnah. Serta ini ada. Nah, wallahu taala a'lam bissawab. Insyaallah kita cukupkan sampai di sini. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.